Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua, ketemu lagi di Kita Bisa Ya. Kali ini kita masuk di part 3 untuk soal hot tes wawasan kebangsaan ya. Masih tentang pengamalan Pancasila ya. Oleh karena itu teman-teman yang baru gabung silahkan klik tombol subscribe, juga klik tombol loncengnya. Dan juga jangan lupa untuk lihat part 1 dan juga part 2 nya juga ya. Jangan lupa sudah saya siapin di link deskripsi di situ, karena nanti supaya nggak ketinggalan lah, isinya seperti itu. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Oh iya, satu lagi, tetap bersifat kritis ya teman-teman ya, karena saya bisa saja salah. Silahkan komen di kolom komentar kalau memang saya ada yang salah ya teman-teman ya, karena kita di sini sama-sama belajar. Terima kasih. Oke, kita langsung lanjut ya. Berarti nomor 11 teman-teman ya. Salah satu bentuk pengamalan Pancasila sila keempat di bawah ini adalah yang mana teman-teman? A. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. B. Mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. C. Menjunjung tinggi hak asasi manusia. D. Menyadari bahwa kita mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Atau yang E. Mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Silakan jawab terlebih dahulu. Oke, kita cek dulu teman-teman ya. Jadi salah satu bentuk pengamalan sila keempat itu adalah yang pertama, misalnya kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Nah, teman-teman, ini masuk ke dalam hal apa? Yaitu di sini adalah masuk ke dalam hal sila keempat ya teman-teman ya. Kenapa sila keempat? Karena sila keempat di sini adalah isinya adalah permusyawaratan perwakilan. Nah, namanya permusyawaratan perwakilan itu berarti tidak boleh memaksakan kehendak orang lain ya. Nah, dan ini tuh lebih kepada contohnya adalah pada pemilihan ya. Misalnya kita mengikuti pemilu ya, kita nggak boleh memaksakan kehendak, atau kita menyuarakan hati nurani kita ya teman-teman ya. Berarti yang keempat ini lebih masuk ya. Kemudian kalau yang kedua, yang B, mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, kalau di sini teman-teman, ini juga masuk ke dalam sila kedua ya teman-teman ya. Mengembangkan sikap hormat dan menghormati, bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, teman-teman, untuk mengembangkan sikap hormat, menghormati, dan bekerja sama dengan bangsa lain, kalau saya ini lebih masuk ke sila yang ketiga ya teman-teman ya. Karena bekerja sama dengan bangsa lain ini itu masuk ke dalam sila yang ketiga ya, Persatuan Indonesia ya teman-teman ya. Nah, sedangkan sikap menghormati ini dia masuk ke sila yang kedua teman-teman ya. Berarti ini campuran antara sila kedua dan juga sila yang ketiga teman-teman ya. Kemudian kalau yang C, menjunjung tinggi hak asasi manusia. Nah, ini adalah sila yang kedua ya teman-teman ya. Kemanusiaan, adil, dan beradab. Menyadari kita memiliki hak dan kewajiban yang sama, juga ini sila yang kedua teman-teman. Kemudian mengembangkan sila saling mencintai. Nah, ini juga sila yang kedua teman-teman ya. Berarti yang paling tepat adalah yang A ya teman-teman ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Nomor 12, CNN Indonesia. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP Kemenko mengungkapkan perusahaan bidang teknologi Google telah membayar penuh kewajiban pajaknya pada tahun 2015 pada hari ini, Kamis tanggal 30 November ya. Jenis pajak yang dibayarkan terdiri dari pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan. Dengan pembayaran pajak oleh Google ini, maka Indonesia menjadi salah satu negara yang mampu mengejar pajak dari perusahaan asal AS. Selain Indonesia, baru ada 3 negara lain yang juga mampu mendapatkan penerimaan pajak dari Google, yakni Inggris, India, dan Australia. Direktur Jenderal Pajak Ken Dwi-Julesteyadi ya, Glesteyadi, ini mungkin agak sulit namanya ya, menyatakan pembayaran pajak ini dilakukan melalui 6 billing yang dibayarkan langsung dari Amerika Serikat. Berdasarkan kutipan di atas, maka realitas kehidupan masyarakat berpedoman pada apa? A. Ketuhanan, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Permusyawaratan, atau E. Keadilan sosial. Silakan dijawab terlebih dahulu teman-teman. Oke, ya. Kita bahas lagi teman-teman ya. Di sini ada kata-kata jenis pajak yang dibayarkan terdiri dari pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan juga pajak penghasilan teman-teman. Ya. Jadi yang namanya pajak itu adalah nanti
Kenapa harus ditambah dengan pajak? Karena pajak ini nanti akan kembali kepada masyarakat itu sendiri. Nah, tujuannya kenapa kembali kepada masyarakat itu sendiri? Berarti tujuannya untuk keadilan ya, untuk keadilan sosial atau untuk kemakmuran bangsa ya. Keadilan sosial. Berarti ini lebih ke sila yang kelima teman-teman ya. Oke. Karena yang namanya pajak itu pasti akan kembali sendiri atau kembali lagi ke masyarakat bangsa ya. Oleh karena itu, jadi Google ini itu membayar pajak kepada pemerintah Indonesia. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, bisa diterima ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Kita lanjut nomor 13. Yogyakarta ya. Jubaidi 65 tahun, seorang tukang sampah di kota Yogyakarta yang mengembalikan uang 20 juta temuannya ternyata hidup seorang diri. Namun di usianya yang semakin senja, Jubaidi tetap semangat bekerja mencari rezeki yang halal. Istri saya sudah meninggal setelah gempa bumi 2006 lalu. Dua anak perempuan saya juga sudah menikah, sekarang ikut suaminya, kata Jubaidi. Saat ditemui di tempat tinggalnya di Jalan Gambiran nomor 14 RT 20 RW 5, Kebrokan, Pandean, Umbul Harjo, Sabtu 26 bulan 5 atau bulan Mei 2018. Nama Jubaidi menjadi buah bibir setelah dia mengembalikan uang 20 juta yang ditemukannya terbungkus plastik di dalam karung goni di pinggir jalan veteran, Warung Boto, Umbul Harjo, Kota Jogja. Uang itu ditemukannya pada hari Rabu tanggal 23 Mei pagi ketika dia sedang menarik gerobak mengambil sampah dari rumah warga langganannya. Tak memiliki najah sedikit pun. Uang itu diserahkan kepada polisi agar dikembalikan kepada pemiliknya. Nah, kutipan narasi di atas merupakan upaya yang selaras dengan pengamalan Pancasila keberapa? A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, D. Sila kedua, atau E. Sila pertama. Ya, kita telusuri kalimatnya di sini ya teman-teman ya. Jadi dia adalah seorang tukang sampah yang mengembalikan uang 20 juta temuannya. Nah, teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman, kuncinya adalah dia adalah seorang tukang sampah yang jujur ya, karena dia tuh menemukan uang 20 juta dan kemudian dikembalikan kepada yang punya. Ya teman-teman ya, jadi dia tuh menemukan uang dalam keadaan terbungkus plastik di karung goni di pinggir jalan veteran ini, kemudian diserahkan kepada Pak Polisi. Nah, kemudian dikembalikan kepada pemiliknya. Berarti teman-teman, kalau dalam hal ini dia ada Pak Jubaidi adalah orang yang memiliki moral yang baik ya, dia adalah orang yang jujur. Nah, orang yang jujur di sini berarti dia itu masuk ke dalam sifat orang yang memiliki adab ya, atau sopan santun ataupun perilaku atau watak yang bagus. Oleh karena itu dia itu adalah masuk ke dalam sila yang kedua teman-teman ya. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, kata-kata beradab inilah dia merupakan orang yang jujur ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa diterima teman-teman ya. Ini jawabannya adalah sila yang kedua. Oke, lanjut ya. Nomor 14. Dari CNN Indonesia, Kapolda Metro Jaya, Inspektur Jenderal Muhammad Fadil Imron, meminta kepada para perwira bawahannya supaya tidak memamerkan gaya hidup mewah saat bertugas. Hal itu disampaikan Fadil saat memberi arahan kepada jajaran anggota Direktorat Lalu Lintas di Mapolda Metro Jaya, Sabtu 20 Maret ya. Saya juga menghimbau kepada anggota lantas khususnya untuk unsur pimpinan, penyelia lapangan, supervisor, penjamin kualitas layanan. Anda menjadi etalase anggota, berikan contoh gaya hidup sederhana, hindari gaya hidup hedonis, kata Fadil dalam arahannya. Nah, kutipan narasi di atas merupakan upaya yang selaras dengan pengamalan sila keberapa? A. Kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, D. Sila kedua, atau E. Sila pertama. Ya, kita coba ya teman-teman ya. Jadi di sini kita telusuri bahwa di sini adalah kalimatnya bahwa Kapolda Metro Jaya itu meminta untuk pada para perwira bawahannya supaya tidak memamerkan gaya hidup mewah. Nah, dan dia itu juga menghimbau untuk anggotanya supaya dia itu hidup sederhana teman-teman.
Nah, tidak hedon, tidak bermewah-mewahan. Nah, hidup tidak bermewah-mewahan itu adalah masuk ke sila yang kelima, teman-teman ya. Jadi di sini keadilan sosial juga berkaitan tentang hidup sederhana, tidak bermewah-mewahan ya. Sama juga kayak misal gini, ada soal tentang artis yang memakai tas dengan harga 500 juta gitu ya. Kemudian dipamer-pamerin. Itu juga termasuk dalam sila yang kelima ya. Jadi hidup sederhana, teman-teman ya. Oke, jadi A jawabannya, teman-teman ya. Kemudian nomor 15. Masih belum banyak orang yang tahu bahwa Cantika sering meminta porsi latihan yang ekstra melebihi porsi latihan biasanya. Bahkan dia sering ditegur pelatih tetap berlatih pada hari libur. Wah, luar biasa. Sampai sekarang masih latihan ekstra. Sampai sering dikasih tahu ketika katanya untuk umur Windy sekarang butuh istirahat, bukan pembentukan otot lagi. Biasa latihan hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Jadi saat Kamis dan Minggu, Windy suka minta tambahan. Oh, keren ya, jadi hampir 1 minggu full. Hal itu dikarenakan semata-mata untuk ia persembahkan di ajang Olimpiade Tokyo 2020 untuk mengharumkan nama Indonesia. Dengan rasa lelahnya, ia mampu menggapai apa yang dicita-citakannya. Nah, kutipan narasi di atas merupakan upaya yang selaras dengan pengamalan sila keberapa? A. Sila kelima, B. Sila keempat, C. Sila ketiga, D. Sila kedua, atau E. Sila pertama. Ya, kita telusur dulu teman-teman ya. Di sini teman-teman, dia itu adalah seorang atlet berarti ya. Cantika sering meminta porsi latihan yang ekstra melebihi porsi latihan biasanya. Kemudian, nah nih, biasa latihan di hari Senin, Selasa, Rabu, Jumat, Sabtu. Dan ketika Kamis dan Minggu itu menjadi tambahannya. Jadi latihan tambahan. Berarti otomatis dia dari 1 minggu full, dia memang berlatih ya. Nah, di sini teman-teman dilakukan semata-mata untuk mempersembahkan. Nah, ini teman-teman ya. Untuk ia persembahkan di ajang Olimpiade Tokyo 2020. Nah, berarti kalau ditimbang-timbang teman-teman di sini adalah dengan adanya waktu dari Senin sampai Minggu, ya kan? Berarti 1 minggu full di sini dia rela berkorban untuk apa ya? Rela berkorban untuk berlomba di Olimpiade Tokyo, teman-teman ya. Jadi dia rela berkorban untuk lomba di Olimpiade Tokyo dan untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Nah, berarti dia rela berkorban demi Indonesia, mengharumkan nama Indonesia. Berarti di sini teman-teman, dia lebih cocok untuk sila ketiga ya teman-teman ya. Berarti dia cocoknya ke sila ketiga, yaitu berkorban demi bangsa Indonesia. Oke, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya teman-teman ya. Terima kasih teman-teman untuk sudah mantengin nih channel ini, semoga bermanfaat. Dan satu lagi, jangan lupa untuk tetap bersifat kritis ya, takutnya ada yang salah ya. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe jika klik tombol loncengnya, dan juga jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.